Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurlaila Cijawa dengan NPM 022722111041. Saya dari kelas 4A, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Ternate. Pada video kali ini, saya akan menerangkan materi mengenai hermeneutika, metode hermeneutika untuk metode penelitian kualitatif. Baik, sebelumnya saya akan jelaskan sedikit mengenai apa itu metode hermeneutika. Metode hermeneutika merupakan cabang penting dalam studi filsafat dan ilmu humaniora yang berkaitan erat dengan interpretasi dan pemahaman teks. Istilah hermeneutika ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu hermeneuein, yang berarti menerjemahkan atau menafsirkan. Konsep ini tidak terbatas pada teks tertulis saja, melainkan juga dapat diterapkan pada berbagai bentuk ekspresi manusia, termasuk seni visual, musik, dan budaya secara keseluruhan. Ada beberapa prinsip utama hermeneutika. Yang pertama adalah konteks yang mendalam. Hermeneutika menekankan pentingnya memahami konteks yang meliputi teks. Ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, sejarah, politik, dan sosial yang mempengaruhi pembuatan teks tersebut. Memahami konteks dapat membantu kita menggali makna yang lebih dalam dari teks dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman konteks. 2, yaitu subjektivitas dan interpretasi. Setiap pembaca membawa pengalaman, latar belakang, dan pandangan dunia yang unik ke dalam proses interpretasi. Oleh karena itu, hermeneutika mengakui bahwa interpretasi teks adalah proses subjektif. Tidak ada satu pemahaman yang mutlak atau benar-benar benar dari suatu teks. Sebaliknya, berbagai interpretasi yang berbeda dapat muncul tergantung pada perspektif pembaca. 3, yaitu proses berkelanjutan. Pemahaman sebuah teks tidaklah statis, melainkan merupakan proses yang terus berkembang. Setiap kali teks dibaca dan diinterpretasikan kembali, pemahaman kita terhadap teks tersebut dapat berubah atau berkembang. Ini menunjukkan bahwa interpretasi tidak pernah selesai. Ia terus berkembang seiring waktu dengan pengetahuan dan pengalaman yang semakin bertambah. 4, yaitu dialog antara pembaca dengan teks. Jadi, teman-teman, hermeneutika menekankan pentingnya dialog antara pembaca dengan teks. Ini berarti bahwa pemahaman kita tentang teks tidak hanya dipengaruhi oleh teks itu sendiri, melainkan juga oleh respons dan pengalaman pembaca. Interaksi ini menciptakan hubungan dinamis di mana makna teks dapat dipahami secara lebih mendalam. Yang kelima, ada kritik dan analisis. Hermeneutika mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi, bias, dan tujuan di balik sebuah teks. Hal ini melibatkan analisis kritis terhadap teks untuk mengungkapkan makna yang lebih mendalam dan memahami implikasi filosofis, politik, atau sosialnya. Dengan kritik yang cermat, kita dapat mengungkap lapisan makna yang tersembunyi dari dalam teks. Untuk penerapan hermeneutika sendiri, bisa diterapkan dalam studi sastra. Hermeneutika digunakan secara luas dalam studi sastra untuk menganalisis dan menafsirkan karya-karya sastra yang kompleks.
Hal ini tentu dapat membantu pembaca dalam memahami struktur naratif, karakter, tema, dan simbol-simbol yang terkandung dalam sastra tersebut. Kedua, agama. Dalam konteks agama, hermeneutika digunakan untuk memahami teks-teks suci dan tradisi keagamaan. Hal ini dapat membantu umat beragama dalam memahami ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks tersebut, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Yaitu hukum. Di bidang hukum, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan undang-undang dan kontrak. Hal ini memungkinkan pengacara dan hakim untuk memahami dan menerapkan hukum dengan tepat, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau kontroversial. Keempat, ada filosofi. Banyak filsuf menggunakan hermeneutika untuk menafsirkan teks-teks filosofis klasik dan modern. Ini membantu mereka dalam memahami dan merespons ide-ide kompleks yang dikemukakan oleh para pemikir tersebut, serta mengembangkan gagasan-gagasan baru dalam filsafat. Dengan prinsip-prinsip ini, hermeneutika memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kompleks di berbagai bidang. Ini memungkinkan kita untuk menemukan makna yang lebih dalam dan relevansi yang lebih besar dari teks-teks tersebut, serta memperluas pemahaman kita mengenai dunia dan juga diri kita sendiri. Baik, itu tadi sedikit pengetahuan mengenai hermeneutika. Langsung saja saya akan membahas mengenai salah satu jurnal yang menggunakan metode hermeneutik yang berjudul Analisis Hermeneutik Nilai-nilai Pendidikan Karakter pada Cerpen-cerpen karya I.B. Keniten sebagai salah satu alternatif bahan pembelajaran cerpen siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Denpasar tahun pelajaran 2014-2015. Ditulis oleh G.S. Artajaya, I.B. Putrayas, dan I.N. Marta. Baik, langsung saja. Jurnal ini memiliki tujuan penelitian untuk mendeskripsikan aspek hermeneutik struktur formal yang terkandung pada cerpen karya I.B. Keniten, serta menganalisis hermeneutik nilai-nilai pendidikan karakter pada cerpen karya I.B. Keniten dan karakter pada cerpen karya I.B. Keniten. Baik, penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif dengan subjek penelitian adalah kumpulan cerpen karya I.B. Keniten dan siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Denpasar. Peneliti mengambil subjek penelitian kumpulan cerpen karena cerpen ini yang mempunyai kedudukan yang paling sentral dan data tentang variabel yang diteliti berada dalam cerpen. Objek penelitiannya adalah aspek hermeneutik struktur formal, nilai-nilai pendidikan karakter, dan pendapat siswa terhadap nilai-nilai karakter yang terkandung pada cerpen karya I.B. Keniten. Cerpen yang peneliti kumpulkan berjumlah 14 judul cerpen, dengan objek penelitian adalah struktur yang terkandung pada kumpulan cerpen karya I.B. Keniten. Analisis hermeneutik, nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung pada kumpulan cerpen karya I.B. Keniten, dan implikasi nilai-nilai pendidikan karakter pada kumpulan cerpen I.B. Keniten. Sebagai alternatif materi pembelajaran sastra Indonesia, kelas 11 SMA Negeri 4 Denpasar. Peneliti mengambil sumber data dari kumpulan cerpen I.B. Keniten yang diterbitkan setiap hari Minggu
halaman 7 tahun 2010 sampai tahun 2013 oleh Denpos. Metode dokumentasi menjadi metode utama dalam penelitian ini karena peneliti memperoleh data dengan mencatat bagian-bagian pada kumpulan cerpen karya I.B. Keniten yang menunjukkan adanya nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung pada struktur yang ada di cerpen tersebut. Metode kedua yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Penyebaran angket atau kuesioner ini bertujuan untuk memenuhi pendapat siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Denpasar mengenai nilai-nilai pendidikan karakter pada kumpulan cerpen I.B. Keniten sebagai alternatif materi pembelajaran sastra Indonesia. Dalam penelitian ini, ada 3 jenis data yang dicari, yaitu petikan-petikan yang memiliki nilai-nilai pendidikan karakter dan struktur yang terkandung pada kumpulan cerpen karya I.B. Keniten dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di sekolah. Untuk mencari data pertama dan kedua, peneliti menggunakan metode dokumentasi, sedangkan data ketiga digunakan adalah metode angket atau kuesioner. Data dianalisis dengan tahapan, diantaranya 1. Reduksi data, 2. Penyajian data, dan 3. Penyimpulan. Berikut tadi hasil presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.